Mau berikan tepuk tangan lagi dong buat Kaitan. Sekali lagi teman-teman, ini luar biasanya sosok Kaitan menyimpan semua file dari sini sehingga kita bisa ikut merasakan roller coasternya seorang Rosa di All Access to Rosa 25 Shining Years. Kenapa baru sekarang? Kita pengen tahu dari Kaitan, kenapa baru sekarang dibuat ini? Teman-teman pasti menunggunya lama banget ini. Silakan Kaitan. Karena kita tahun 2022 itu merayakan 25 tahun Rosa berkarya. Jadi kita mengambil kesempatan untuk mendokumentarikan perjalanan Rosa selama 25 tahun. Gitu. Jadi waktu itu pemangkasannya adalah Prilly gitu. Jadi waktu pada saat itu kita mau konser, Prilly bilang, "Yuk kita bikinin film dokumenternya Teh Ocha yuk." Gitu. Terus jadi aku bilang sama Prilly, Ocha itu orangnya nggak pedean, mendingan lo aja deh yang ngomong sama Ocha gitu. Jadi akhirnya kita kompakan sama Prilly, ngobrol sama Teh Ocha, terus aku bilang sama Prilly yang ngomong akhirnya sama Teh Ocha, terus kita main ke rumahnya Teh Ocha, Prilly juga sama aku, akhirnya ngobrol, meyakinkan Teh Ocha, akhirnya Teh Ocha baru mau, sehingga berproseslah itu. Dan prosesnya pun juga lama ya, 2,5 tahun gitu ya, karena ya kita ngumpulin materi-materi yang Teh Ocha ada gitu selama 25 tahun dari mulai kecil sampai sekarang gitu. Wow, Kaitan ini kan akan ditonton gak hanya teman-teman penonton media, gak hanya penonton Indonesia, tapi juga teman-teman musisi yang ada di industri musik Indonesia. Kaitan yang selalu bersama dengan Teh Ocha, apa sih ya kalau bisa dibilang mantranya itu buat nanti musisi-musisi yang junior dan lain-lain itu bisa menerapkan sehingga bisa sekuat sepanjang ini karirnya kayak Teh Ocha, Kaitan? Kalau aku bersyukur banget bisa jadi manajernya Teh Ocha gitu. Jadi selama hampir 27 tahun ya sekarang ya, hampir 27 tahun ini Teh Ocha buat aku dan tim manajemen itu adalah sebagai sosok seorang ibu, seorang teman, sahabat, dan sudah menjadi soulmate aku. Jadi Teh Ocha itu buat kita semua adalah inspiring woman, dan kalau kita pun lagi gak kuat ketemu Teh Ocha, dia selalu menguatkan kita. Tapi uniknya Teh Ocha kalau lagi sedih dia suka memendam sendiri. Nah itulah sosok Teh Ocha yang banyak kita pelajari dan membuat kita menjadi kuat karena beliau. Wow, itu dia. Siap, Kaitan, terima kasih. Pengen nangis gue. Karena ya. Mengalami sama Teh Ocha dari mulai dia masih kuliah, yes, nikah, punya anak, cerai sampai detik ini. Yeah. Dan makasih banget Bu udah ada bersama kita sampai detik ini. Boleh loh kalau mau dipeluk. Sweet banget. Kita juga udah ngeliat gimana luar biasanya perjuangan Kaitan. Terima kasih Kaitan. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Namun kita ke Inara, salah satu produser dari film All Access to Rosa 25 Shining Years, Inara Syarafina. Ini juga untuk seorang Inara produksi film dokumenter. Gimana rasanya dan juga ketagihan gak akhirnya dengan berbagai proses panjang ini? Karena kan film dokumenter pasti panjang prosesnya kan. Untuk Inara sendiri yang mau diceritakan selama produksi ini, silakan. Halo teman-teman semuanya. Ya ini film dokumenter panjang pertamaku. Dulu sebenarnya aku udah pernah bikin film dokumenter, cuman bukan dokumenter musik dan bentuknya adalah dokumenter pendek. Cuman setelah bikin film dokumenter panjang ini, yang prosesnya juga sangat amat panjang, 2,5 tahun, aku happy banget sih karena dipertemukan dengan banyak orang yang bisa menginspirasi aku, terutama Teteh gitu. Sebagai anak juga yang mungkin relate sama filmnya, aku dibesarkan juga oleh single mother, dan ketika aku berproses di All Access to Rosa 25 Shining Years ini, aku juga seakan-akan melihat kembali proses aku saat aku masih kecil, saat aku seakan-akan ya di sepatunya Rizky gitu, walaupun ibu aku bukan seorang diva seperti Teteh, cuman aku jadi dive into Teteh's feelings gitu, dari gimana struggle-nya Teteh tuh mengembangkan, membangun, mendidik Rizky dari kecil sampai sekarang gitu. Aku juga walaupun cuma 2,5 tahun ya, tapi ada juga sedikit rasa yang kayak, oh Rizky
makin gede ya sekarang gitu. Kayak Padahal proses waktu pas wawancara syuting, 15 tahun dia masih umurnya. iya Yes. pas wawancara masih 15 tahun, terus sekarang kayak pas kemarin ketemu Teteh lagi ke rumah Teteh, ih Teh kok Rizky makin gede sih, kayak aku ngeliatnya makin tinggi gitu. Jadi aku seneng banget sih bisa berproses sama semuanya, sama Kak Aniema juga. Aku banyak belajar banget sih dari sini. Kalau untuk Inara apa bagian dari film yang menginspirasi banget untuk seorang Inara dari film ini? Yang menginspirasi banget tuh gimana setiap Teteh menghadapi struggle, Teteh bisa bangkit lagi dan tetap selalu ada buat orang-orang yang sayang sama Teteh sih. Karena itu kadang menurut aku agak susah ya untuk ditranslate ke dalam sebuah film, apalagi ini dokumenter. Cuman ya aku rasa sih dari film ini kita bisa ngelihat itu semua ya, perjuangannya Teteh gimana gak gampang menjadi seorang diva ataupun seorang ibu gitu. Itu Yes, sih. Inara. Terima kasih Inara Syarafina. Kita ke Mbak Emma sebagai sutradara dan juga sekaligus pecinta Rosa. Iya kan? Ini jadi gimana rasanya pecinta Rosa yang memang juga sutradara film dokumenter, bertahun-tahun di industri film dokumenter dan sekarang memberikan film ke teman-teman penonton Indonesia dari idolanya sendiri. Itu pertanyaan pertama itu dulu, silakan. Ya, rasanya waktu itu pengen teriak ya. Jadi saya waktu dapat tawaran pertama, tahu ada dokumenter Teh Ocha mau bikin dokumenter, oh my god, ini kayak saya nggak percaya, bahkan sampai saat ini pun saya ada di panggung sama Teteh satu stage itu saya masih nggak percaya. Ya Allah, tolong. Ada di antara penonton juga yang ikut ya Jadi, di konser-konsernya ya. Iya, dulu waktu kuliah, waktu galau-galaunya saya suka dengerin lagu-lagunya Teteh, terus kemudian merasa ditemenin sama lagu-lagunya Teteh, nggak sendirian, sedih nggak sendirian gitu. Dan dengerin itu bisa sambil nangis, terus kemudian bisa bangkit lagi. Lalu kemudian saat jadi pembuat film, ada yang nawarin itu tuh serasa, ya Allah, rezeki. Dan seperti halnya hari ini tuh Ya. momen yang menurut saya sangat langka di hidup saya gitu. Dan momen yang sangat saya syukuri. Yes, pada saat proses pengerjaannya kita pengen tahu breakdown momen-momen hidup dari Teh Ocha dan juga pemilihan lagu kan banyak banget lagu-lagunya, Iya, iya, apalagi ini bias antara fans dan Iya, juga iya. sutradara, ini gimana memilihnya sehingga jadi satu rangkaian yang luar biasa. Iya. Mas silakan. Ya, kalau secara proses kreatifnya kami di antara produser, penulis dan saya sekaligus penulisnya, kami mencoba untuk develop cerita, membuat outline script, lalu kemudian ngobrol sama Teh Ocha waktu itu, presentasi sama Teh Ocha. Nah, hal-hal yang saya pikirkan waktu itu banyak sekali, banyak biasnya, karena saya merasa banyak pengen tahu, daftar pertanyaan sangat banyak, tapi tetap aja saya harus balik lagi bagaimana bikin treatment dan alur cerita gitu di sini. Maka dari itu, seperti yang teman-teman tadi tonton, ada bagian-bagian bagaimana Teh Ocha sebagai diva tapi kemudian mempunyai hubungan yang sangat baik dengan anaknya. Terus bagaimana pekerja kerasnya Teh Ocha dan bagaimana yang saya pikirkan menyanyi dengan hati dan sangat langsung nyambung ke hati gitu. Wow, itu dia. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita, Mbak Emma, terima kasih. Sekarang kita ke Teh Ocha. Teh Ocha, apa rasanya ada di momen ini? Silahkan. Ya pastinya aku merasa beruntung ya diberikan rezeki sama Allah gitu. Dan ya sebetulnya aku cuma menceritakan apa yang aku laluin setiap harinya tanpa berpikir bahwa ini bagus atau enggak. Pokoknya setiap hari yang aku pikirin hanya gimana cara memberikan yang terbaik, baik dalam pekerjaan ataupun dalam keluarga gitu. Sebisa mungkin aku bisa membagi waktu aku dengan semua orang. Artinya kadang-kadang kalau orang lain istirahat, misalnya habis konser gitu, aku masih bisa
keliling untuk bilang terima kasih buat teman-teman aku yang datang gitu, karena menurut aku mereka juga menyempatkan waktunya, memberikan perhatiannya untuk datang gitu. Jadi buat aku kalau bisa kebaikan semua orang tuh bisa aku balas gitu. Dan apa namanya, mudah-mudahan film ini aku ngomong di awal ya sama Mbak Aniema, aku bilang aku nggak mau kayak memuji-muji diri sendiri, itu aku amat sangat tidak mau gitu untuk melakukan itu di film. Setelah kita agree untuk tidak selalu menjaga itu, jadi yang diperlihatkan mungkin lebih ke normalnya aja. Aku di atas panggung gitu, aku di balik panggung. Bahkan menurut aku bilang sama teman-teman dari tim sinemaku, aku bilang gak apa-apa, aku memang penuh kekurangan juga. Jadi ditampilkan aja, aku nggak harus setiap saat kelihatan cantik karena ya udah lahirnya begitu, ya udahlah ya. Jadi kayak nggak usah gitu, tapi apa namanya, yang pasti biarkan semua orang juga jadi bisa belajar bahwa musisi itu cukup berat ya. Maksudnya bukan cuma musisi, aku yakin ya, yang ada di industri hiburan itu namanya juga penghibur kan. Jadi kalau penghibur itu artinya kewajibannya adalah menghibur gitu. Jadi ketika kita jadi penghibur, kita udah oke sebagai penghibur, berarti kita harus cukup harus mengedepankan orang lain, membuat mereka senang, baru itu yang dibilang bahwa kita adalah penghibur yang baik. Buat aku sih mungkin itu ya. Jadi ketika aku sulit pun ya udah, di depan semua orang yang datang ke konser aku, ke panggung aku gitu, mereka harus happy. Gimana caranya ya, kalau mereka ngeliat aku sedih pasti aku sedih kan. Jadi aku memang harus kelihatan happy. Bukan artinya aku munafik, tapi aku mencoba untuk ini adalah kewajiban aku gitu, memendam sebentar, kemudian naik ke atas panggung, berubah menjadi Rosa, turun ke atas dari bawah panggung, kembali menjadi manusia biasa aja, Ocha. Aku boleh nangis, aku boleh teriak, aku boleh marah, aku boleh apapun itu juga, karena menurut aku itu harus balance gitu. Mungkin itu bisa menjadi gambaran buat semuanya gitu ya, masyarakat Indonesia yang yang ingin tahu di balik musisi itu bagaimana sih gitu. Ya, sebelum kita ke teman-teman media, Teca, satu pertanyaan lagi, all access yang tadi kita lihat di sini beneran all access. All access. Salah satunya adalah kita dengar dan lihat bersama dari sosok Rizky. Nah, gimana sih Teca kalau dari Teca melihat akhirnya Rizky? Rizky ya. Yes, silakan. Jadi Rizky itu anaknya cukup tertutup ya. Anaknya pemalu, nggak ngomong banyak. Cool. Karena Mas Anand cool gitu ya. Dan dia itu dari dulu emang tidak terekspos banyak. Mungkin teman-teman media kalau mau wawancara sama Rizky kan, aku jarang memberikan gitu ya, mungkin teman-teman tahu, supaya karena anaknya memang memilih untuk lebih baik ya, jadi dialah gitu, nggak berat sebagai public figure. Dan aku waktu itu bilang ketika mau bikin film ini, Kak, ibu mau bikin film, gimana menurut kakak? Oke, ibu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya kakak, boleh nggak? Boleh, selama aku jawabnya juga jujur-jujur aja. Aku nggak perlu bikin ada skrip dan lain sebagainya. Enggak, ini adalah film dokumenter. Jadi kakak boleh jawab apapun juga kakak yang mau kakak ungkapkan, silahkan, aku bilang gitu. Terus dan aku cukup kaget waktu editan pertama ya kita selesai, karena semua prosesnya itu, syutingnya itu nggak ada yang barengan. Jadi aku syuting sendiri, Rizky syuting sendiri, Yoyo syuting sendiri, semua teman-teman itu syuting sendiri gitu. Jadi aku nggak tahu jawaban setiap orang tuh, juga nggak tahu, yang lain juga sama. Dan ketika hasil editan pertama ada, nangis sih jujur. Aku cukup kaget, karena biasanya kalau aku di rumah kan secara tidak formal ya, cerita sama Rizky, ngobrol sama Rizky ya biasa aja. Tapi ketika pas di depan kamera, aku mendengar perasaannya dia diungkapkan secara formal gitu, tentang perasaannya ketika awal-awal dia tahu bahwa orang tuanya bercerai gitu, sebagai anaknya Rosa itu rasanya seperti apa. Itu tuh aku nangis sih jujur, karena biasanya aku juga jarang yang nanya, Kak, jadi anaknya Rosa gimana sih? Gak pernah nanya ya. Jadi dari lewat film All Access inilah aku baru tahu gitu, dan pandangan sekeliling aku tentang aku juga aku baru tahu sekarang gitu. Jadi kayak karena
Ya, cukup kaget sih buat aku juga, dan ini adalah kehebatan sih dari tim Sinemaku yang bisa menjahit episode jadi kayak scene by scene-nya itu menjadi sebuah alur yang luar biasa jelas. Jadi buat aku film dokumenter ini mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena takutnya kan kalau dokumenter itu ada takut ke situnya, tapi ini mudah-mudahan bisa dinikmati gitu. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Keocha. Kita ke teman-teman media, silahkan yang ingin bertanya. Oh, luar biasa ya. Kita ke depan dulu, nanti baru ke atas ya. Boleh. Iya, silakan. Wah, kawayan luar biasa. Mas Wayan udah nyiapin dari Lama gak datang dia tadi sampai salah bioskop ini. Mas Wayan selalu datang ke aku, mohon maaf. Silakan kawayan. Halo Teh, Halo. momen langka bisa melihat Teh Ocha di layar lebar. Saya jadi teringat tahun 96 kalau nggak salah Teteh juga pernah main sinetron. Iya. Dua Sisi Mata Uang. Apakah film dokumenter ini menjadi sebuah penanda bahwa Rosa membuka kembali peluang untuk kembali berakting di depan kamera? Kan pemanasannya di dokumenter dulu ya. Siapa tahu di tahun depan Mungkin nunggu 2 tahun lagi Nara. lewat genre lain gitu. Nggak tahu sih. Yang kedua, sesuai dengan namanya All Access, saya agak kaget, malah kaget banget ketika muncul Mas Yoyo. Saya tahu persis bahwa Teteh dan Mas Yoyo bukan tipe orang yang senang mengumbar urusan privasi, tapi pengakuan Mas Yoyo tadi bikin merinding sejujurnya. Penasaran gimana cara Teteh melobi mantan suami untuk mau buka kartu dan membuka akses. Tidak dari kan ranjangan. Oke, kawayan. Pertanyaan ketiga, Ya. nggak berasa udah hampir 3 dekade berkarir. Seandainya Teteh punya kesempatan untuk bertemu dengan Rosa di tahun 96, apa yang ingin Teteh sampaikan kepada Rosa di Kawayan nih, merinding aja nih. Silakan Keocha. Oke, yang pertama apakah membuka ini, nggak tahu kalau mereka memang mau nunggu lama ya, karena aku orangnya kan BM alias banyak maunya, benar kan? Jadi syuting harus cukup lama, tapi sebetulnya cukup menyenangkan nanti kalau misalnya memang aku dapat ide lagi yang menarik ya, siapa tahu bisa lagi. Bagaimana Time International Film? Time siap support terus ya. Siap. Terus. Terus yang keduanya, Bisa dibicarakan. yang keduanya apa tadi? Iya. Melobi Mas Yoyo ya. Sama Yoyo sama Rizky juga orangnya samaan, sebetulnya cukup introvert. Kelihatan di luar sih cool aja, tapi sebetulnya juga pemalu gitu untuk mengungkapin. Aku cuman bilang, jujur Mas Yoyo itu syuting terakhir mungkin awal tahun ini baru ya. Awal tahun ini, bayangin. Karena awalnya dulu aku nggak ingin melibatkan sampai ke Mas Yoyo. Aku nggak mau jadi ada kayak gimmick atau apa gitu dalam film dokumenter ini. Tapi ketika kita udah selesai, menurut aku harus adil ketika Mas Yoyo juga diberikan kesempatan untuk bicara gitu. Dan ini akan menjadi film yang dikenang dalam seumur hidup kita. Aku, Yoyo, dan Rizky terutama ya, karena ada kita di situ ceritanya. Dan ketika aku bilang sama Mas Yoyo, Bapak, aku lagi bikin film dokumenter. Rizky cerita di situ, Bapak mau nggak untuk ngomong juga di situ gitu. Dia, ya udah, aku pikir-pikir dulu ya Bu. Ya Bu, ya udah, akhirnya beberapa hari kemudian aku tanya lagi, ya alhamdulillah Mas Yoyo mau gitu ya, karena memang tidak ada yang di skrip kan, nggak ada skrip sama sekali. Jadi apapun omongannya Mas Yoyo gitu terpulang lagi sama Mas Yoyo. Jadi memang itu sih mungkin yang bikin dia mau. Oke, pertanyaan terakhir tadi, apa yang ingin Keocha bilang Sampaikan ke ke Rosa Rosa tahun 96? 96. Rosa kuat-kuat ya Wak gitu. Karena perjalanan 25 tahun ke depan itu, sebagaikan roller coaster. Tapi mungkin aku akan bilang bahwa Rosa, kamu beruntung karena di masa depan itu banyak orang yang emang sayang secara tulus dan mendukung apapun langkah kamu gitu. Mungkin Yes, itu dia. Siap. Terima kasih Keocha jawabannya.
Selanjutnya tadi ada di atas ya. Iya. Iya, Mbaknya. Silakan dibantu oleh Mbak Nazira dengan tim dari Mbak Bubu. Iya. Oke. Wah, ini sebagai perwakilan Nanti ke wanita. atas ya nanti ya. Perwakilan wanita. Perwakilan wanita silakan. Selamat sore Teteh. Teh Ca. Nama dulu Mbak, nama Ya, dan saya dari mana? Dewi dari wanitaindonesia.com. Cuma mau bilang emang apa namanya dari kemarin itu sebelum waktu Covid juga kan memang terus bergerak ya. Saya sempat ngikutin beberapa kali Zoom gitu kan. Capek nggak, Teh Mbak, Ocha ngikutin itu. aku? Teh Ocha, Kak Iton juga selalu ada aja terus tuh yang artisnya launching album apalah gitu. Terus mikir pas ada kabar bahwa Teh Ocha mau bikin film dokumenter, wah ini apalagi nih gitu kan. Cuma mau nanya, kalau untuk ke Mbak sutradaranya seberapa sulit sih menjahit film itu kan banyak ya rekaman-rekamannya Teh Ocha gitu. Seberapa sulit menjahit itu untuk menjadikan akhirnya film ini jadi menarik gitu. Kemarin sempat ngobrol juga sama teman-teman media, film dokumenter kayak apa ya? Paling cuma cuplikan-cuplikan, tapi begitu saya lihat keren filmnya gitu, nggak membosankan gitu. Terus yang ketiga, Kedua dong, Mbak. yang tadi kan udah. Terserah. Sama buat Kak Intan, Ya. kira-kira film ini treatmentnya akan seperti apa? Apakah nanti akan ada promo-promo film juga keluar ke kota-kota yang lain gitu? Oke. Mau buka berapa layar gitu? Terima Siap. kasih. Terima kasih. Wow, Ngobrol-ngobrol. layar. Silakan Mbak Iwan dulu gimana? Iya, terima kasih. Seberapa sulit menjahit filmnya Teh Ocha ini sampai jadi. Jadi kalau dari pengalaman saya selama 17 tahun nyutradarain film, banyak film-film yang saya ini kan masuk ke film festival dan itu film-film pendek. Nah ini challenge-nya luar biasa karena panjang durasinya. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya footage yang dimiliki, jadi Teh Ocha ini punya tim yang cukup bagus dalam mengarsip. Oleh karena itu mulai dari Teh Ocha masih bayi sampai kemudian waktu anak-anak, album remaja, video klip semuanya lengkap. Udah kayak mungkin bisa dimuseumkan nanti. Saking lengkapnya. Nah, dengan footage yang luar biasa banyak itulah secara kreatif memudahkan kami gitu. Mungkin yang lebih besar challenge-nya adalah ketika mengkomunikasikan ceritanya. Ceritanya ini kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang kita mau bersama, begitu nggak Teh? Yang bersangkutan dengan hidupnya. Begitu. Sesuai nggak sama hidupnya Iya, benar? sesuai nggak dengan kenyataannya gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Iwan. Kak Intan, silakan boleh dijawab. Nanti akan seperti apa promosi dan lain-lainnya? Kita udah menyusun ya, jadi nanti ada road tour ke beberapa kota gitu, mengikuti schedule-nya Teh Ocha juga nih. Jadi kita starting dari tanggal 1 Agustus kita juga udah ada nobar, terus nanti ada ke Surabaya, ke Bandung, dan Samarinda, Palembang, dan kota-kota lainnya. Kita di Agustus ini juga sama Time Internasional juga kita ada beberapa aktivasi untuk promosi gitu ya. Terus setelah Indonesia ya minta doanya, insya Allah bulan September kita akan tayang di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Yeay. Itu juga kita lagi persiapan, kita paralel nih. Kalau Teh Ocha nih, kalau di kantor terkenal dia perfeksionis. Dan dia pengen semuanya beres, jadi kita di kantor punya nama tim yaitu Roro Jonggrang. Rosa Jonggrang. Jadi kita nggak bisa ngomong enggak dan kita selalu harus gercep gitu sama Teh Ocha, dan saya terbiasa udah hampir 27 tahun sama beliau mengikuti bahwa kita cepet-cepetan nih speednya, dia apa saya gitu kan. Rossi. Ya, jadi saya juga kemarin walaupun saya pakai tongkat
saya tetap kemarin meeting juga di Malaysia, ketemu sama Bang Son juga ya, kita meeting juga ya, sambil ke rumah sakit saya sambil meeting juga di sana. Wow, luar biasa. Meeting di rumah sakit Karena silakan. saya kalau untuk Rosa, soulmate saya apapun itu saya paling terdepan. Yeay. Jadi setelah Malaysia, Brunei dan Singapura, insya Allah minta doanya semua, kita lagi preparation juga. Kita akan tayang di Korea, Turki, Vietnam, Shanghai dan Los Angeles. Insya Allah. Wow. Alhamdulillah dari Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan surat dukungannya untuk ke negara-negara tersebut. Ya. Dan insya Allah nanti akan lagi ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri dan akan dikirim ke para duta besar Indonesia yang ada di daerah tersebut. Siap. Minta doanya semua Amin. teman-teman. Amin, dan sangat layak memang semua fans TLC di seluruh dunia bahkan ya harusnya nih bisa menyaksikan ini. Amin. Siap. Thank you Kainan, ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja. Siap. Terima Tepuk kasih. tangan dong untuk Kainan. Thank you. Selanjutnya nanti ada di atas dulu ya. Ya, silakan Mbak. Udah pegang mic. Iya. Hai, makasih waktunya. Hai Rosa, aku ingat kamu tuh dari lagu pertama kamu, Nada-Nada Cinta, dan komentar pertamaku adalah suaranya powerful sekali, kuat, dan film ini mewakili itu juga, kuat. Kamu sebagai inspirasi, sebagai wanita kuat, luar biasa. Pertanyaan pertama terkait dengan film ini adalah, itu kan tadi ada dapat gelar banyak dari Malaysia. Kamu juga dekat dengan fans. Pendapat kamu sendiri akan gelaran itu seperti apa sih? Terus kedua, buat semua tim mengingat bahwa Rosa ini perfeksionis, di film ini apakah juga perfeksionis juga mau ngatur gitu ini? Ya tentunya nggak ada balon-balon lah, tapi ya semacam itu. Hampir loh Mbak Nuti kita. Hampir ada banget, nanti kamu udah di luar. Wah, wow banget pokoknya galau premier kita hari ini. Oke. Terus yang ketiga, ini kan bisa dibilang diarinya kamu. Kamu menceritakan segala hal di sini. Pertanyaanku cuma satu, lagu apa sih yang benar-benar kamu suka, yang benar-benar menggambarkan perasaan hatimu? Oke, siap. Terima kasih Mbak Nuti. Silakan Caca. Terima kasih pujiannya tadi bahwa film ini kuat. Apalagi Mbak tadi Mbak? Dan apa namanya tadi ya? Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi apa Iya. gimana Caca ada gelaran kan tadi? Gelarannya itu ya, Yes, oke. terakhir. Oke, Masya Allah ya. Maksudnya gelaran mungkin aku nggak tahu ya. Pak Zamri harusnya bisa menjawab ya. Pak Zamri mana Pak Zamri ini? Di mana? Atau Abang Shan ya, mungkin dari Malaysia. Jadi apa namanya gelaran ini? Kayaknya mungkin aku satu-satunya penyanyi Indonesia yang diberikan gelar Datuk dan kemudian dinaikin menjadi Datuk Sri dari Kerajaan Pahang di Malaysia. Wow. Perasaan aku amat sangat apa ya, semacam dicintai ya, lebih kepada diakui sebagai keluarga gitu, lebih ke itu. Karena mungkin kalau ditanya apa kontribusi aku terhadap Malaysia, aku juga nggak tahu. Aku hanya seorang penyanyi yang kebetulan di Malaysia juga lagu-lagu aku dicintai gitu ya. Mungkin untuk teman-teman atau di Malaysia mungkin lagu-lagu aku juga sama ya, setiap harinya mengiringi langkah-langkah cerita-cerita hidupnya teman-teman yang dari di Malaysia. Mungkin karena itulah Kerajaan Pahang juga menjadi tergerak, karena biasanya aku memang sering banget kalau misalnya raja-raja itu bikin ulang tahun gitu ya, ataupun pernikahan dan lain sebagainya, aku salah satu penyanyi yang memang selalu ada gitu untuk para raja-raja di sana di Malaysia. Aduh, aku senang banget. Tapi sebetulnya dari Indonesia juga aku diberikan gelaran juga oleh Kerajaan Solo. Jadi sebelumnya aku mendapatkan Datuk Sri di Malaysia, pertamanya aku memang mendapatkan dari Kerajaan di Solo dulu, baru aku berani mengambil gelar di Malaysia gitu. Kemudian Selanjutnya kalau ada bisa mewakili satu lagu kayak satu lagu ya. Sulit banget ya Allah. Udah tahu kan tadi di film susah
apa, setiap kejadian-kejadian yang dalam hidup aku biasanya aku abadikan dalam lagu gitu, dalam lagu, dalam aransemen. Aku memang tidak bisa menulis lagu ya atau menciptakan lagu, tapi aku punya sahabat-sahabat yang emang jagoan banget dalam menuangkan pikiran aku ke dalam lagu-lagu yang indah. Jadi biasanya aku ngobrol dulu sama pencipta lagunya, aku pengen nih ceritanya begini, kemudian mereka membuat lagunya, aku kemudian membawa lagu itu ke arranger. Aku pilih dari teman-teman arranger aku yang paling cocok untuk lagu ini siapa. Aku cerita juga sama dia, aku maunya begini, sampai akhirnya lagunya jadi gitu. Itu biasanya proses aku merilis lagu. Jadi sulit sekali, Mbak. Semua lagu ada perjuangannya sih. Yes, semua lagunya ada ceritanya. Terima kasih, Daca. Diwakili oleh Inara mungkin ya tadi, seperfeksionis apa dalam post pro. Nah, Sampai nggak bisa tidur. iya dari produksi sampai post produksi seperti apa? Ya, Ocha, silakan. Kalau untuk syutingnya sih sebenarnya menurutku masih standar dokumenter lah ya. Kita kalau nggak salah syuting days-nya ada di sekitar belasan sampai 20 mungkin ya, karena kita banyak tambahan syuting days ya, let's say 20 hari lah. Cuman proses paling sulit dan paling panjang adalah post produksi gitu, yang emang akhirnya kenapa lama banget sih tayangnya gitu. Ini judulnya 25 Shining Years tapi ternyata udah 27 tahun berkarir. Kenapa lama? Karena ya itu dia, karena emang Teteh perfeksionis, ditambah lagi di dalamnya ada Prilly juga perfeksionis, Umay pun juga, Kak Ani Emma, jadi banyak sekali orang-orang yang BM enggak, tapi itu hal positifnya sih, akhirnya emang susah untuk nyatuin semua kepala yang ada di dalamnya, cuman akhirnya aku seneng setelah jadi karena I guess we all are happy with the result ya, dan semoga nyampe juga ke siapapun yang nonton film ini. Jadi nggak sia-sia gitu kita nurutin kemauan Teteh yang BM super duper panjang prosesnya. Setiap ada telepon gitu. gimana? Aduh ini Teteh kenapa ya nelfon aku? Aduh revisi nih gitu ya. Sebelum angkat telepon Teteh, Bismillah gitu. Tapi kan semuanya demi kebaikan dan juga buat penonton dan fans pecinta Rosa di seluruh dunia ya. Siap, terima kasih Inara sudah mewakili teman-teman produser. Tadi ada satu lagi ya, boleh di sebelah mana dari Poplisis akan membantu memilih. Yang teman dari Malaysia mungkin? Iya, ada dari Malaysia ada yang ingin bertanya? Malaysia? Ada satu. Ada satu ya, abis ini ya. Ya, lepas ini. Ya, gitu. Ya, benar ya, benar ya, lepas ini. Silakan. Satu pertanyaan ya, Mas. Cek, kalau dibilang satu pertanyaan kayaknya aku rangkup aja deh ya. Karena banyak pertanyaan. Pertama, secara singkat tadi saya penasaran di film ini nggak ada menceritakan tentang Teocha yang mulai masuk ke industri K-pop atau Korea. Oke, yang kedua, sepanjang tadi menceritakan tentang gimana sih waktu Teocha selesai film ini atau sebelum menceritakan tentang, tadi kan banyak ceritakan tentang lagu-lagu itu berdasarkan mantan-mantan atau pengalaman pribadi. Nah setelah Banyak bener mantan itu yang maksudnya Teocha tuh menceritakan ini kamu aku ceritain di film tuh gimana menyampaikannya ke teman-teman. Terus Mereka kemudian nggak tahu kalau aku taruh di film, nggak Belum tahu. tahu, makanya surprise ntar kalau pada nonton. Kan tadi seperti jargon yang Teocha ingat kan tadi? Goodbye X, hello Max. Iya kan, aku ingat itu akan kupakai untuk mantanku. Surprise X. Surprise X. Silakan Teocha. Kemudian Ya. tadi Udah Mas yang ntar ganti Oke, thank you. tadi juga ada Mas. kebayang tentang turning point waktu Teocha bilang pengen jual asetnya itu, kita kan gak diceritain. Nah menurut Teocha, kebayang nggak waktu Teocha misalkan itu benar-benar kejadian dan menyelesaikan karirnya di Indonesia tuh Oke. apa sih gimana? Siap, terima kasih. Oke, Silakan terima kasih. Teocha. Oke, yang pertama tadi Industri K-pop tadi. industri K-pop, iya. Banyak sebetulnya yang tidak terceritakan ya, karena perjalanan selama 2 tahun bikin ini juga memang kita amat sangat memilih-milih apa yang mau diceritakan karena waktunya kan cuma 90 menit ya. Jadi kita amat sangat memilih gitu. Tapi mungkin kalau untuk industri kebetulan saya juga waktu itu sempat jadi di sign oleh SM Entertainment itu
mungkin karena banyak orang udah tahu, jadi saya pikir ya udah nggak usah diceritain bagian itunya gitu. Terus selanjutnya yang apa namanya? Mantan X itu ya. ya. X, makasih udah ngasih banyak pengalaman hidup buat aku. Dan juga properti aku berasal dari kalian ya, terima kasih banyak ya. Kalian tidak memberikan kontribusi material, tapi inspirasi yang dari kalian lah yang aku jadikan komersil. Oke. Pertanyaan terakhir tadi deh, kalau 2015-16 itu terjadi Ya, sekarang kalau, gimana? kalau 2000 ya kita nggak dikumpul di sini yang pasti ya. Iya. Mungkin waktu itu sih pemikiran aku adalah nggak terceritakan di sini mungkin ya. Waktu itu aku merasa bahwa aku udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Rasanya kayak aku nggak relevan dengan kemajuan zaman rasanya, karena aku mungkin artis udah lama gitu kan. Lagu-lagu aku udah lama juga. Aku nggak tahu lagi bikin lagu yang kayak gimana lagi ya gitu. Masa mengulang lagi, aku tuh nggak pernah mau. Jadi semua lagu-lagu aku nggak ada yang rasanya pengulangan gitu, dari meskipun yang sebelum-sebelumnya misalnya sukses. Lagu Aku Bukan Untukmu meskipun slow tidak sama dengan lagu Tegar misalnya gitu ya. Lagu Hey Ladies juga tidak sama dengan lagu Pudar gitu. Jadi selalu aku memikirkan hal-hal yang berbeda setiap mau rilis lagu. Dan waktu itu karena aku udah mentok, pikiran aku jadi apa ya gitu. Udahlah, aku mau jual aja aset aku. Di Indonesia juga banyak sekali artis-artis baru yang bagus-bagus. Aku nggak tahu bisa keep up sama mereka atau enggak gitu. Ada rasa-rasa mindernya, lebih ke minder dan tidak percaya diri saat itu. Makanya waktu itu aku pikir aku mau berhenti aja, terus mau jual aset dan mau jadi karyawan aja di luar negeri. Sumpah itu beneran gitu, di luar negeri, karena aku pikir kayak wah aku apply aja ke perusahaan apa gitu, jadi start over lah, jadi memulai lagi dari awal gitu. Siap. Terima kasih Neca untuk penjelasannya. Thank you teman-teman. Last ya tadi ya dari teman-teman dari Malaysia ada satu. Malaysia. Yes, silahkan nama dan media. Halo, nama aku Haikal dari Cosmo Malaysia. Saya ada dua pertanyaan. Satu, sedari zaman Nada-Nada Cinta ya, sampai lagi sekarang kan, saya cuma macam bertanya-tanya apa agaknya the most career defining moment dalam diri kamu sebagai seorang pemain seni. Itu satu lagi apa ya? Saya lihat kamu punya perjalanan seni dari tahun 90-an, ini 2000 dan sekarang juga sangat lazim juga di dalam kalangan Gen Z punya peminat. So soalan saya, bagaimana kamu melazimkan nama dalam kalangan tiga generasi yang berbeza ini? Terima kasih itu aja. Thank you. Silakan Neca. Oke, yang pertama tadi adalah Itu dari awal sampai dengan perjalanan iya, sekarang. apa yang momen ya? Iya. Hardest singing moment, bukan? Itu apa namanya? Itu nama program aku ya di Malaysia, beda ya. Jadi momennya mungkin ketika lepas Nada-Nada Cinta, ada 3 tahun aku tidak mengeluarkan album karena saat itu Pak Adi Nugroho, kalau kalian ingat, itu merasa tidak mampu untuk mengeluarkan album selanjutnya. Jadi waktu itu saya dibawa ke berbagai perusahaan rekaman untuk diberikan kayak handover gitu loh. Akunya dikasihin ke mereka, tapi tidak ada satupun yang menerima aku saat itu. Jadi itu mungkin saat-saat paling sulit gitu ya. Tidak ada satupun yang menerima, sampai Pak Adi mengajak sahabatnya yang namanya Pak Handi. Pak Handi lah yang dia bilang, wah saya suka sekali sama Rosa. Dia membesarkan hati saya dan dia bilang, oke, Cak, tenang aja, kita nanti cari lagu yang bagus ya. Oke, kita akan bikin album untuk Rosa. Itulah pertama kalinya Pak Adi Nugroho dan Pak Handi bergabung bersama. Kalau teman-teman bisa ingat, jadi aku dibawa oleh Pak Adi, Pak Handi membawa Ungu saat itu. Dan itulah cikal bakal Trinity Optima yang saat ini jadi label rekaman besar di Indonesia gitu.
Jadi itu mungkin saat-saat yang susah karena tidak ada yang mau percaya pada saya, tapi Pak Adi dan Pak Handila yang membuat saya ada gitu di dalam industri musik sampai saat ini. Oke, pertanyaan berikutnya tadi gimana tuh bisa 3 generasi ya? 3 generasi ya? Iya, boomer, milenial, Gen Z sekarang. Jadi kalau misalnya di sana tuh Istana Budaya sama Zap gitu ya. Nggak tahu ya, kalau aku tuh selalu berusaha untuk bukan mengikuti tren zaman, tapi kayak I love music, so I listen to every genre yang aku bisa enjoy gitu. Jadi aku dengerin juga Olivia, dengerin juga Billie Eilish, dengerin juga Bruno Mars, dengerin juga semua lagu yang emang lagi hits gitu. Aku emang seneng aja. Nah, tanpa mungkin terasa semua itu tren-tren dunia itu masuk ke dalam pikiran aku, masuk juga ke dalam musik-musik aku. Jadi that's how I elevate and try to kayak nggak menjadi orang lain, tapi selalu membuat hal-hal yang baru di dalam musik aku. Contohnya lagu-lagu yang kalau didengerin dari mulai A New Chapter gitu, ada Body Speak, ada Jangan Hilangkan Dia, Kamu Yang Kutunggu, itu cukup berbeda dari era Rosa sebelum A New Chapter gitu. Oke, siap. Itu dia tepuk tangan dong sekali lagi. Thank you for flying all the way from KL. Oke, terima kasih untuk semua yang hadir di sini juga teman-teman media. Kita foto bersama.